dia merasakan kenikmatan di dalam amal ibadah, merasakan kelezatan tatkala sujud dahinya diletakkan di atas sajadahnya, merasakan lezat dan manisnya tatkala bermunajat di hadapan Allah, tatkala membaca Al-Qur'anul Karim, tatkala bertasbih menyebutkan kalimat la ilaha illallah ataupun subhanallah ataupun saat bersalawat kepada Nabi Muhammad, merasakan kenikmatan tersebut. Ini ciri mereka hati yang sudah sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Habib Ahmad Jamaluddin atau ayah beliau Al-Habib Muhammad Jamaluddin, beliau tatkala membaca Al-Qur'anul Karim, beliau merasakan manisnya madu setiap ayat yang beliau baca daripada Al-Qur'anul Karim. Mengapa beliau mendapatkan kenikmatan tersebut? Hati beliau sudah sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau tidak ingin membaca Al-Qur'anul Karim di siang bulan Ramadan. Alasannya simpel, karena tidak mau mengurangi pahala di dalam amal ibadahnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tidak beliau rasakan secara zahir, tapi secara batin beliau merasakan kemanisan tatkala membaca Al-Qur'anul Karim. Takut bacaan Al-Qur'anul Karim tersebut mampu mengurangi amal ibadah puasa beliau di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita lihat ulama-ulama lain, Habib Syekh, kita tahu ahli qasidah, ahli shalawat, Habib Syekh Asghar, beliau memiliki ayah yang memiliki sebuah keramat yang luar biasa. Keramat beliau bukan seperti orang-orang, keramat jalan di atas air, tidak. Keramat beliau bukan bisa terbang atau apa segala macam, tidak. Keramat beliau meninggal di dalam keadaan mulia. Bagaimana meninggal dalam keadaan mulia? Beliau meninggal di dalam keadaan sujud di rakaat terakhir, di dalam keadaan beliau menjadi imam, dan di dalam keadaan sholat Jumat. Subhanallah. Ada pernah kita dengar orang wali meninggal dalam keadaan semacam itu? Sujud sering kita dengar seseorang meninggal dalam keadaan sujud, tapi ada nggak orang sujud dan dia dalam keadaan imam? Ada nggak dia sujud dalam keadaan imam, dia di rakaat terakhir dan di dalam keadaan sholat Jumat? Jarang kita dengar. Yang terjadi hanya kepada beliau. Subhanallah, orang mulia mendapatkan kemuliaan wafat di dalam keadaan mulia. Kenapa? Karena hati beliau sujud di hadapan Allah, sehingga diwafatkan dalam keadaan sujud di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama lainnya, Al-Habib Abdullah Al-Haddad, Al-Habib Muhammad bin Abdullah Al-Haddad, guru daripada Al-Habib Umar bin Hafir, guru daripada Habib Zaid bin Sumit Madinah, beliau diceritakan tatkala beliau sudah mau meninggal dunia, beliau malah mengingatkan kepada murid-murid beliau, berkata, "Qul la ilaha illallah," ucapkanlah la ilaha illallah. Sang murid berucap la ilaha illallah. Murid kedua, ucapkanlah la ilaha illallah. Murid kedua berucap la ilaha illallah. Murid ketiga, keempat, kelima, seluruhnya berucap la ilaha illallah. Kemudian beliau berucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Beliau meninggal dunia. Tidak lagi perlu ditalkinkan, tapi beliau yang mentalkinkan orang lain untuk berucap la ilaha illallah, sehingga beliau wafat di dalam keadaan mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mengapa begitu mudahnya meninggal dalam keadaan husnul khatimah? Alasannya karena hati mereka, orang-orang semacam itu telah sujud di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tanyakan sajadah-sajadah kita. Mari kita tanyakan mushaf Al-Quran yang telah kita baca. Kita tanyakan tasbih yang kita petik selalu setiap zikir kita. Sudahkah zikir tersebut mampu meninggalkan rasa manis di lisan kita? Sudahkah sajadah kita bersaksi di hadapan Allah atas air mata yang kita tumpahkan karena takut kepada Allah? Sudahkah tatkala kita mengangkatkan tangan meminta kepada Allah, hati kita juga benar-benar fokus terhadap Allah Subhanahu wa taala? Ini pertanyaan besar yang harus kita tanyakan setiap hari di dalam diri kita. Tidak hanya sebatas kita pertanyakan apakah keadaan beras kita di rumah. Kita selalu bertanya bagaimana keadaan gula kita di rumah, bagaimana keadaan sandang pangan kita di rumah, apakah bensin full ataukah murah, ataukah harganya kita bertambah atau berkurang. Ini pertanyaan yang selalu kita pertanyakan terkait terhadap dunia yang fana, yang akan sirna, yang akan kita tinggalkan tatkala kita meninggal dunia. Tidak pernah kita mempertanyakan kualitas di dalam amal ibadah kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Silahkan yang ingin sholat 1000 rakaat, silahkan yang ingin bersalawat 1000 di dalam seharinya, silahkan yang ingin baca Al-Quran 1 juz, 2 juz, 3 juz, atau Al-Quran dalam setiap harinya. Tapi perlu ditanyakan kualitas daripada bacaan Al-Quran kita. Perlu dipertanyakan kualitas di dalam salawat kita kepada Nabi Muhammad. Perlu ditanyakan kualitas dalam tasbih kita, sujud kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kualitas ini lebih penting dibandingkan kuantitas, dibandingkan jumlah apa yang telah kita baca di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya salawat disebutkan dalam hadis Nabi besar Muhammad
tentang salah seorang sahabat yang bernama Abu Kahil. Nabi Muhammad memanggil, "Ya Abu Kahil, man shalla alayya fi kulli yawmin thalatha marratin hubban li wa syauqan ilayya, kana haqqan 'ala Allah an yaghfira dhunubahu dzalikal yawm wa tilkal lailah." Wahai Abu Kahil, kata Nabi Muhammad, wahai Abu Kahil, ketahuilah, barang siapa yang bersolawat kepada diriku 3 kali di dalam satu harinya. 3 kali saja diperintahkan oleh Nabi Muhammad. Tapi bagaimana solawat yang 3 tersebut? Hubbali wa syauqan ilayya, solawat yang benar timbul berlimpah ruah dari rasa cinta kepada Nabi Muhammad. Solawat yang benar-benar terucapkan dari rasa rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Apa ganjarannya? Ganjarannya adalah Allah pasti akan mengampuni dosanya di malam hari tersebut dan di siang hari orang tersebut. Subhanallah, 3 kali saja sholat ternyata mampu mengundang ampunan Allah. Seluruh dosa kita diampuni oleh Allah hanya dengan 3 kali sholawat. Tapi kita pertanyakan, bagaimana 3 kali sholawat tersebut? Sholawat yang sampak dengan rasa cinta dan rindu kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga sekarang, tatkala kita sudah istiqamah di dalam sholat, istiqamah dalam melangkahkan kaki ke masjid, istiqamah di dalam bersolawat, istiqamah di dalam membaca Al-Quranul Karim, istiqamah di dalam bertasbih, kita pertanyakan sekarang bukan jumlah, tapi kualitas daripada amalan tersebut di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kualitas tersebut berpengaruh besar di dalam amal ibadah kita di sisi Allah. Manfaat dan ganjarannya akan berpengaruh besar terhadap diri kita, walaupun amalan tersebut sedikit. Selama ada nilai kekhusyuan, selama ada nilai daripada kualitas salawat atau amal ibadah kita lainnya, maka itulah yang akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti kita melakukan sholat berjamaah, kita tatkala melakukan sholat berjamaah, beda pahalanya dengan kita melakukan sholat sendirian. Seperti kata para ulama, seperti air. Air ini jikalau di bawah 2 kulah tertumpah sebuah kotoran najis, entah itu misalnya kotoran daripada kotoran cicak misalnya, atau kotoran burung misalnya, air tersebut menjadi najis. Kenapa? Karena di bawah 2 kulah. Misalnya 1 gelas ini tertumpah air, tertumpah kotoran daripada kotoran cicak. Tidak boleh diminum, tidak boleh dipakai wudhu, tidak boleh dipakai bersuci. Kenapa? Karena satu tempat menjadi najis, karena satu hal yang kecil tersebut mempengaruhi hukum dan kualitas daripada air. Tapi berbeda tatkala air tersebut lebih dari 2 kulah. Lebih dari 2 kulah, maka apapun kotornya yang jatuh, selama tidak mengubah warnanya, tidak mengubah rasanya, tidak mengubah baunya, maka air tersebut tetap dianggap suci. Walaupun jatuhnya misalnya kotoran daripada kotoran binatang, tidak mengubah 3 hal tersebut, maka tetap boleh diminum, boleh dipakai bersuci, boleh dipakai berwudu. Karena apa? Karena kualitas daripada air tersebut banyak. Sehingga tatkala kita sholat berjamaah, kata para ulama, kita pasti mendapatkan pahala khusyuk. Walaupun tidak ada yang khusyuk di antara kita dalam sholatnya secara 100%. Dari mana mereka lihat? Allah Subhanahu wa Ta'ala pertama disebutkan dalam riwayat, melihat imam. Jika imam tidak khusyuk, lihat dari saf pertama. Tidak ada yang khusyuk, lihat dari saf kedua. Dilihat tidak ada yang khusyuk, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima amalan ibadah mereka dalam keadaan khusyuk selama mereka melakukan di dalam keadaan berjamaah. Bagaimana mungkin tidak ada yang khusyuk? Karena mungkin, kata para ulama, salah satu orang khusyuk di dalam sujudnya, yang lain ada khusyuk di dalam i'tidalnya, yang lain khusyuk tatkala baca Al-Fatihah, terbagi-bagi khusyuk. Tapi semuanya dianggap satu khusyuk dan seluruhnya mendapatkan kebahagiaan pahala tersebut di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata kualitas ini lebih mulia bisa kita dapatkan tatkala kita sholat di dalam keadaan berjamaah. Maka disebutkan Syekh Ubaidillah Al-Qawariri, beliau diceritakan tatkala beliau yang memiliki kebiasaan istiqomah selalu sholat di dalam keadaan berjamaah. Lalu kemudian suatu ketika beliau kedatangan seorang tamu, antara maghrib dan isya semacam ini, kedatangan seorang tamu, tidak sempat ikut sholat isya berjamaah di masjid atau di musola misalnya. Sedangkan orang rumah tidak ada yang bisa diajak sholat isya berjamaah. Subhanallah, setelah menjamu tamu, setelah selesai ia menjamu tamu, pulang, datang ke masjid, ternyata semuanya sudah selesai sholat berjamaah. Semuanya sudah selesai di dalam sholat isya berjamaahnya. Beliau kemudian bingung, karena beliau tidak biasa, tidak sholat berjamaah itu tidak biasa. Tahu hadis Nabi Muhammad,
barang siapa yang sholat berjamaah maka akan mendapatkan 27 derajat dibandingkan orang yang sholat sendirian. Tahu di hadis tersebut? Ternyata kemudian beliau sholat 27 kali. 27 kali sholat sendirian. Sholat Isya 27 kali. Kenapa? Berharap ingin menyandangi atau menyamai pahala orang yang sholat di dalam keadaan berjamaah. Setelah sholat beliau 27 kali, dalam keadaan tidurnya mimpi beliau menaiki sebuah kuda, dan kuda tersebut ingin membalap teman-teman yang biasanya ada di masjid, tidak mampu dibalap. Berusaha membalap, ternyata tidak mampu membalap. Berusaha membalap, tidak mampu membalap. Ditanya, wahai fulan, mengapa kudaku tidak mampu membalap kudanya kalian? Mereka berkata, engkau tidak tahu pahala orang yang berjamaah disebutkan di dalam hadis lebih mulia dibandingkan seseorang yang sholat sendirian. 27 derajat lebih banyak daripada 27 derajat, sehingga engkau seusaha apapun tidak akan mampu mengalahi tunggangan kami. Dalam artian sebanyak apapun dia sholat dalam keadaan sendirian, tidak mampu mengalahi pahala satu kali orang yang sholat dalam keadaan berjamaah. Nabi besar Muhammad mengatakan 27 derajat, sedangkan satu derajat menuju derajat lainnya disebutkan dalam riwayat Muslim. Kata beliau, satu derajat ke derajat lainnya itu 100 tahun perjalanan. Sehingga 100 tahun satu derajat menuju satu derajat lain. Bagaimana dengan 27 derajat? Dalam riwayat lain disebutkan satu derajat menuju derajat lainnya, ma baina samai wal ardh, sejauh jarak yang ditempuh antara langit dan bumi. Seberapa jauh? 500 tahun. Satu derajat ke derajat lainnya 500 tahun. Bagaimana ke 27 derajat? Sangat jauh pahalanya. Seperti inilah yang misalnya kita ilustrasikan di dalam kehidupan dunia. Seperti kita minum jus mangga, benar kita rasa mangga, dengan kita minum marimas mangga, sama-sama rasa mangga, tapi kualitas kesehatan yang akan kita dapatkan akan berbeda. Kualitas rasa yang kita rasakan